Perkenalkan, nama saya Naura Farzabitio dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang, saya sedang berada di Museum MH Tamrin yang berada di Jalan Kenari 2 yang didirikan pada tanggal 11 Januari 1986 oleh Gubernur Suprapto. Gedung ini dibangun pada awal abad 20 dengan gaya India kolonial. Awalnya, bangunan ini dimiliki oleh orang kebangsaan Belanda yang bernama Meneer De Haas. Awalnya, gedung ini atau bangunan ini difungsikan untuk sebagai tempat penyimpanan buah-buahan dari Australia dan pemotongan hewan. Setelah itu, tanah dan bangunan ini dibeli oleh MH Tamrin pada tanggal 12 Maret 1927. Kemudian, bangunan ini direnovasi oleh MH Tamrin menjadi lebih besar dan lebih luas. Tamrin dengan senang hati mempersilahkan gedung ini untuk dipergunakan untuk masyarakat, diantaranya untuk keperluan perhimpunan, untuk pertemuan, dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan sarana pendidikan. Muhammad Husni Tamrin merupakan pahlawan yang berasal dari suku Betawi. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1894 dan besar di Batavia yang saat itu Jakarta masih bernama Batavia, tepatnya di Sawah Besar. Meskipun berasal dari kalangan berada, MH Tamrin ini, ayahnya, Tabri Muhammad Tamrin, seorang wedana di Batavia, tidak menjadikan MH Tamrin seorang yang sombong. Sejak kecil, MH Tamrin bergaul dengan berbagai kalangan, dimulai dengan kalangan rakyat biasa atau rakyat miskin atau orang asing. MH Tamrin sempat bersekolah di Coding William III School yang setingkat dengan SMA. Lalu setelah lulus, MH Tamrin sempat bekerja di maskapai perkapalan Belanda yang sekarang telah menjadi Pelni. Dorong keinginannya yang ingin membantu rakyat miskin, beliau mulai memasuki dunia politik, dimulai dengan menjadi anggota Dewan Kota pada tanggal 29 Oktober 1919, kemudian pada tanggal 16 Mei 1927 beliau menjadi anggota Dewan Rakyat. MH Tamrin tidak hanya berjuang untuk rakyat Betawi, tetapi MH Tamrin berjuang untuk bangsa Indonesia juga. MH Tamrinlah yang menghapus sistem polikontrak di Deli Serdang. Beliau wafat pada tanggal 11 Januari 1941 yang diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 28 Juli 1960. Belangkon yang pernah dipakai oleh Muhammad Husni Tamrin pada saat Kongres Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI kedua di Surakarta pada tahun 1939. Belangkon ini juga merupakan belangkon yang memiliki gaya khas Surakarta.
Para pengunjung akan diberikan 2 brosur. Yang pertama adalah brosur yang umum yang sudah di-upgrade menjadi brosur yang baru. Yang kedua adalah brosur yang lama yang berisi deskripsi koleksi Museum Ahmad Tamrin. Selamat siang, dengan Maya dari Pemandu Museum Ahmad Tamrin. Oke, di sini saya izin bertanya-tanya Siap. terkait museum ini. Ya. Yang pertama itu di dalam perusahaan atau destinasi Ahmad Tamrin ini, apakah ada keberagaman pegawai dari berbagai macam ras, suku, dan agama? Kalau misalkan ada, bisa dijelaskan lebih lengkap. Oh iya, untuk Museum Ahmad Tamrin ini pengelolanya itu kan ada beberapa pegawai-pegawai. Ya, kalau berbagai agama, kayaknya nggak sih, kita Muslim semua. Ya, cuma kalau di berbagai daerah, suku itu dari macam-macam daerah. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk datang ke Museum Ahmad Tamrin ini ya. Dadah!